limfosit ya. Nanti kita praktikum nanti ya. Yang jelas ini bakteri membentuk bulla impetigo. Bisa juga masih berupa pustul impetigo ya. Tapi kebanyakan kalau impetigo tuh lebih ukurannya menjadi seperti ukuran bulla ya, yang lebih dari 2 cm ya. Ini furunkel. Furunkel ini yang seperti ini ya. Ini pecah furunkelnya ini. Ini furunkel kalau banyak volunker ini banyak menjadi, dan nanti yang banyak ini yang satu-satu ini bisa bersatu menjadi karbunkel. Kalau lebih banyak lagi itulah yang membentuk abses ya. Ya, bisa satu-satu, bisa banyak, dan bisa menjadi yang banyak itu bersatu lagi membentuk abses ya. Nah ini dia kan satu, tapi satu besar, tapi ini bisul, tapi ternyata banyak biji-biji, banyak ininya ya, banyak di dalamnya folikulitisnya ya. Folikulitis itu yang papel, kemudian dia berisi bernanah, pustul. Kalau dia menjadi besar menjadi folikulitis, kemudian bersatu menjadi karbunkel ya. Ya. Jadi furunkel itu sama dengan folikulitis. Ingat ya. Folikulitis kamu jawab nanti betul, furunkel kamu jawab betul. Tapi kalau gabungan furunkel atau gabungan folikulitis, kita sebut dia karbunkel ya. Kalau lebih menyatu lagi ya, membentuk abses ya. Kenapa? Tanya apa? Bila mengajar online ini ya. Jadi ada istilah selulitis. Jadi isinya banyak radang-radang ya, neutrofil, limfosit, dan ada bakteri Staphylococcus ya. Kalau diperiksa bakteri, isinya Staphylococcus furunkel atau Staphylococcus folliculitis ya. Kalau dia membesar menjadi karbunkel, lebih besar lagi menjadi abses ya. Abses juga biasa orang istilahkan selulitis ya. Ya, ini yang skolofloderma yang saya bilang. Kelenjar limfonya terjadi peradangan karena kuman TB, tapi ada infeksi sampai keluar mengenai kulit. Nah, ini namanya skolofloderma yang orang bilang kata toh. Nah, itu pecah itu kelenjar limfonya, limfadenitis TB-nya ya. Limfadenitis TB pecah ke kulit menjadi skolofloderma. Nah, ini lagi masih bakteri ya, karena kuman bakteri Mycobacterium leprosa pada tipe LL ya. Nanti belajar di kulit kelamin ya. LL itu yang lepra di kulit yang berminyak. Dia berminyak itu karena banyak dia makrofa yang memfagosit lipid-lipid, makanya dia berminyak. Jadi lepra yang berminyak itu adalah tipe LL. Iya. Ya, tipe LL ya. Nah ini, kamu lihat ini tuh. Ternyata ini bukan karena makula biasa, ternyata dia makula lepro LL ya.
Nah, jadi kalau ada orang yang kelihatan kulitnya seperti makula begini, kecoklatan, kemerahan, jangan-jangan karena ada tanda LL ya, lepra, plak sampai nodul ya. Makanya itu ada namanya pemeriksaan mikroskopik, pemeriksaan PA. Karena kalau mata telanjang hanya bisa saja oh makula, apakah ini makula radang biasa kah atau apakah dia hiperpigmentasi kah? Apa mungkin hipopigmentasi atau mungkin pasca radang atau jangan-jangan dia lepra ya. Nah, kalau lepra ini jelas sekali ya. Kita periksa ini kulitnya ini seperti begini menipis, kemudian ada kelompokan radang isinya kuman lepra dan ada ini daerah clear zone ya, ada daerah betul-betul ada terpisah antara epidermis dengan kelompokan radang TB lepra ada daerah ininya ya. Ini untuk refreshing aja kamu belajar lepra nanti di kulit ya. Nah, ini granuloma lepra, Mycobacterium leprae, granuloma lepra. Karena ada juga granuloma TB ya, TBC. Kalau ini lepra. Walaupun sama-sama dia ya, basil lepra. Basil lepra dengan basil TB itu sama bentuknya, bentuk basil-basil ya. Iya, tapi dilihat lagi anunya. Makanya itu pemeriksaan PA itu penting ya. Untuk betul-betul apa ini lepra di kulit, apa ini TBC kulit. Ya, karena ada gambaran khasnya untuk lepra seperti ini, kalau TBC kulit seperti ini ya. TBC bukan hanya di kulit ya, bisa di kelenjar limfe, bisa di usus, ya, bisa di hati, bisa di tulang, ya, tempat TBC itu ya. Nah, jangan hanya di kulit saja, bisa di mana-mana ya. Ya, lepra di kulit. Nah, sekarang kita masuk TBC di kulit. Nah, ini TBC di kulit ini khas ini. Ada granuloma dan ada sel Datia Langhans dan ada perkejuan. Ingat, yang ada perkejuan itu nekrosa kaseosa adalah TB. Mau TB di tulang, TB usus, TB di kulit, ya, di hati, ya, di kelenjar limfa dan sebagainya. Itu gambarannya sama semua. Ada perkejuan, nekrose kaseosa, granuloma TB, ya. Nanti kita belajar di praktikum. Sudah. Tadi sudah ya, macam-macam jamur ya. Ini saya bilang, ini yang dermatofit ini, biasa bulat, biasa tenang di telinga, tapi aktif. Ini dermatofit corporis. Kalau dia di selangkangan, tinea cruris. Kalau atau bokong, lipatan paha, ya, dekat anus. Tapi kalau dia di sela jari, sela tangan, tinea pedis atau tinea manum, ya. Bisa di permukaannya, bisa di permukaan kulit tangan, kaki, atau bisa di sela-sela. Tapi ini kebetulan juga ada panunya ya, ini panu ini. Tinea versicolor. Dia memutih saja tuh putih, tidak meninggi. Tuh seperti hipopigmentasi. Tetapi ternyata waktu periksa ternyata dia ada spora di dalamnya. Ada spora. Kalau diperiksa ini di biopsi ketemu hifa, ya, hifa di dalamnya, dermatofit. Ini yang hifa ini. Hifa. Panjang-panjang itu hifa ya. Kalau spora itu bulat. Saya kira kamu sudah belajar di mikrobiologi yang mana hifa, yang mana spora, yang mana aspergillus ya. Ini tinea versicolor, ini spora kecil-kecil bulat. Hifa kan memanjang, hifa kan seperti bambu, bersegmen-segmen.
hifa memanjang, bersegmen-segmen seperti bambu, itu hifa. Kalau spora bulat ya. Ini pada penyakit yang furunkel. Ingat furunkel, folikulitis itu sama ya. Radang. Ya, folikulitis. Kalau diperiksa ini ada bakteri di dalamnya, bisa Staphylococcus dan lain-lain. Ya, tergantung di mana. Bisa Streptococcus, Staphylococcus ya, Pneumococcus. Folikulitis ini karena bakteri ya. Nah, ini hanya memperlihatkan saja ini jamur yang ganas ya. Bisa jadi jamur itu ada yang ditemukan pada penyakit-penyakit yang pada autoimun ya, orang-orang yang imun terganggu, orang-orang yang HIV ya, yang virus itu. Nah, bisa juga ditemukan jamur-jamur. Kalau ditemukan jamur, dia tuh jamurnya sifatnya ganas ya, parah, parah artinya jamur parah. Nah ini dia blastomikosis ya, sporanya dia besar. Jadi bukan spora kecil-kecil kayak tadi. Ini sporanya ini seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau saya ketemukan spora yang besar baru aktif seperti ini di dalamnya, ya, warna kehitaman padat, ini sudah blastomikosis. Ditemukan large spora, ya. Nah, ini pada penyakit blastomikosis ya. Nah, sudah yang bakteri, virus, jamur, sekarang ke parasit. Yang telur-telur, ta? Nah, ini yang paling banyak palingan ya tentang skabies, kemudian kutu di kepala, kutu di badan, kemudian gigitan serangga. Walaupun ada yang lainnya, Onchocerca, Vorphullus, cutaneus, ini kan pada kamu belajar di penyakit kulit kah, atau di parasit kulit, dan mungkin di parasitologi, ya, parasitologi. Ya, yang jelas saya mau memperlihatkan di sini ada filaria kan, pada penyakit Onchocerca volvulus, ini termasuk parasit, ya. Ini juga, ini telur, tapi bukan telur spora ya. Ini telur ini pada penyakit cutaneous cysticercosis, ya. Ya. Untuk PA yang penting kamu tahu, oh ini ada telur di sini ya. Telur parasit ya. Bedakan bulat-bulat spora ya. Kemudian ada juga telur yang bergabung-gabung seperti ini pada penyakit Yokogawa ya, Excel. Ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, Schistosoma mansoni, ya. Saya kira kamu sudah belajar di parasit, ya. Ini hanya menunjukkan bahwa patologi kulit karena kausanya parasit, ya. Untuk jenis-jenis penyakitnya itu kamu belajar di parasit, kamu belajar di penyakit kulit, ya. Yang penting saya memperlihatkan bahwa perubahan di kulit bisa ada radang di sini, ada radang, kulitnya bisa menebal, kemudian bisa ditemukan kelompokan telur-telur dari Schistosoma mansoni, ya. Ya, ini skabies. Atau bisa papel-papel, bisa papel-papel kecil, bisa sampai nodul-nodul, ya. Hati-hati. Jadi kalau ada nodul-nodul, kamu perhatikan lagi apakah di situ ada kanalikuli atau kunikulus ya, terowongan-terowongan, biasanya memanjang itu ada bekas-bekas itu terowongan, ada juga gambaran saluran-saluran. Nah itu skabies ya, bukan karena alergi biasa ya, bukan karena faktor alergi, karena obat kah, karena kontak bahan alergi ya, bukan juga karena biang keringat. Ya, itu semua perlu ditanyakan. Lokalisasinya bagaimana ya?
Nanti belajar di kulit, oh dia di daerah sini berminyak, oh daerah kelenjar eh, keringat, ya. Oh, terutama di daerah muka, ada khas di sekitar mata, ya. Nah, itu skabies. Nah, ini gigitan serangga seperti ini ya. Kelompokan radang-radang ya. Ya, karena kalau gigitan serangga itu banyak eosinofil ya. Karena menimbulkan biasa juga reaksi alergi dari gigitan serangga ya. Ya, bentol-bentol toh, bentol-bentolnya gigitan serangga seperti ini. Ada membentuk kelompokan radang. Kelompokan radang dan ini gigitan serangga itu bisa membahayakan, bahkan bisa mematikan ya. Karena membentuk kelompokan. Seperti ini banyak bahan-bahan racunnya kan, tergantung jenisnya ya. Nah, sekarang kelainan kulit karena faktor autoimun. Autoimun bisa karena pada penyakit lupus, psoriasis, dan pemphigoid bullosa. Ingat ya, ini autoimun ya. Ya, bukan herpes. Herpes kan virus. Tapi sama-sama melepuh. Lupus juga bisa melepuh. Pemphigus juga bisa melepuh. Ya, merah-merah psoriasis seperti jamur, seperti dermatitis. Ternyata dia autoimun. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan PA karena gambaran kulitnya itu berbeda-beda. Karena mata telanjang saja bisa papel, nodul, ya, numular, toh, bisa bulla, ya, bisa vesikel, ya. Ternyata vesikelnya dari keracunan obat, vesikelnya dari luka bakar, vesikelnya dari penyakit autoimun. Itulah pemeriksaan PA penting karena itu bisa dibedakan satu persatu. Makanya dikonsulkan dokter ahli bedah kulit, spesialis kulit, konsul ke PA, ya. Nah, ini yang jelas kalau autoimun itu lupus, psoriasis, psoriasis itu yang kulitnya itu squamanya itu aktif sekali, ya. Mengelupas terus-terus mengelupas. Baru mengelupasnya itu kemerahan itu psoriasis ya. Kalau squama jamur yang vesicolor kan dia squamanya tipis-tipis aja ya. Yang vesicolor, ingat ya tinea versicolor yang panu ya, putih, makula putih, kemudian dia bersisi, sisiknya halus, warna keputihan. Kalau ini squamanya aktif sekali, terus menerus mengelupas, warna kemerahan itu di psoriasis. Ada juga bullosa, ya. Ternyata pada penyakit pemphigoid bullosa. Ini autoimun ya, karena imun. Ini karena lupus ya, ini lupus, gambarnya lupus seperti ini. Saya lihatkan sepintas saja ya, nanti kita di praktikum, kita detailkan. Kemudian ada penyakit gabungan, ada yang ada fisikalnya dan ada juga bullosanya. Jadi bulosa pada penyakit ini dia erythema multiforme dan Stephen Johnson. Kemudian di penyakit TEN ya. Kalau kamu belajar kulit itu nanti karena TEN, apa karena erythema multiforme atau karena Stephen Johnson ya. Ini dia erythema multiforme menyeluruh seluruh badan ya. Ini kegawatan kulit ini, makanya masuk gawat darurat juga ya. Nah, ini bahaya sekali kalau dia mengenai mukosa, apalagi mukosa nafas, mukosa mulut, tenggorokan kan. Nah, ini erythema multiforme seperti ini gambarannya. Iya, nanti ya. Nah, ini yang Stephen Johnson. Stephen Johnson ini apa ada riwayatnya dia minum obat tertentu ya, keracunan obat berlebihan sehingga menimbulkan reaksi autoimun berupa Stephen Johnson ya. Iya. Dia biasanya daerah muka, daerah badan.
ya. Dan warna seperti ini ya, bisa kehitaman. Stephen Johnson ya. Kalau erythema multiforme itu lebih menyeluruh seluruh badan ya. Ini juga bisa membahayakan juga karena kena mukosa mulut, mukosa nafas ya, mukosa pencernaan ya, sampai tidak bisa menelan, tidak bisa bernafas, ya, mematikan juga ya. Ini toksik juga ya. Inilah pentingnya pemeriksaan PA karena kalau mata telanjang ini mirip-mirip semua, mirip ya. Iya. Nanti tergantung kamu mengorek anamnesenya ya. Ini ya, ini lepas lepas juga, kulitnya lepas, tapi lepasnya tuh tebal ya, Hmm, banyak neutrofil ya. Ya, nanti kamu bisa cari teori di penyakit kulit kelamin ya. Stephen Johnson, erythema multiforme ya. Nah, ini yang jelas saya lebih memfokuskan ke mikroskopiknya. Epidermis lepas. Bisa ada yang epidermisnya lepasnya itu tipis sekali, setengah tipis atau tebal. Ya. Jadi itu melepuh itu karena epidermis kulit terangkat. Tidak mungkin ada cairan vesikel atau bula di situ kalau epidermisnya tidak terangkat ya. Jadi epidermis terangkat. Tapi epidermis kan kamu tahu lapisan-lapisannya. Kalau dia terangkatnya tipis, berarti mungkin dia hanya terangkat itu lapisan apanya lagi namanya, korneumnya saja, korneumnya. Ada juga yang di tengah-tengah yang terangkat, mungkin antara spinosum granulosum, jadi intraepidermal. Ada juga yang betul-betul seluruh itu epidermis terangkat, mulai dari stratum korneal semua terangkat naik ke atas, itu makanya dia tebal itu lapisan bulanya ya. Jadi kalau lihat bula itu melepuh itu, makanya ada yang tipis sekali, ada yang setengah tipis, ada yang tebal. Nah itu dokternya kirim ke kita supaya kita tahu, oh ini yang melepuh, ini yang lepas epidermisnya hanya lapisan epidermis bagian korneum saja yang paling tipis, makanya tipis sekali, gampang pecah. Ada juga yang agak-agak tebal, dia itu di pertengahan epidermis, mungkin di stratum granulosum atau spinosum, di situ dia terangkat dan masih tertinggal itu sel basalnya, masih tertinggal juga mungkin spinosumnya masih tertinggal ya, karena hanya setengah yang terangkat. Ada juga yang betul-betul semua epidermis terangkat, sel basal semua terangkat sampai lapisan atasnya ya, makanya dia itu dinding bulanya itu tebal ya. Itu juga keluar waktu soal-soal hukum ya, UKM PPD. Vesikelnya, blisternya, subkorneal. Oh, tipis sekali, itu penyakit apa saja. Intraepidermal, apa saja. Yang semua epidermisnya terangkat, seluruh epidermis terangkat. Mulai dari stratum basal. Stratum basal terangkat semua, itu penyakit apa ya. Itu tugasmu dari sekarang atau belajar kulit kelamin, nanti kamu simpan-simpan itu, kamu kasih tanda itu, karena itu sering keluar itu ya, untuk soal-soal UKM PPD. Ya, ya. Sekarang beralih ke tumor. Ketua kelas mana? Tapi ya dokter, Ini sampai jam berapa? tapi dokter dari arahan prodi cuman dikasih jadwal jam 8 sampai selesai dokter. Oh, begitu ya. Ya, Tapi ya, ya, oke. Sekarang kita masuk ke
tumor-tumor. Ya, tumor itu tidak banyak ya. Banyak sih sebenarnya, tapi untuk yang ambil PPDS kulit kelamin, tapi untuk dokter umum yang penting tahu standar-standar tumor di kulit ya. Iya. Jadi tadi yang etiologi ya, yang inflamasi, kemudian apa namanya? Gambarannya itu kita sudah bahas di apakah bakteri, apakah virus, apa parasit ya. Nah, apakah autoimun? Sekarang ini yang sudah tumor ya. Tumor berarti sudah mitosisnya bertambah, proliferasi sel-sel bertambah, tidak terkontrol sehingga membentuk massa tumor. Nah, tumor di epidermis itu ya yang di sini kita bahas keratosis seboroid, keratosis aktinik, kista epidermoid, papiloma, squamous, basal cell, nevus, melanoma. Ya, ya. Untuk ujian praktikum ya jelas ada tumor ya. Begitu juga untuk yang apa lagi? Yang kausa-kausa infeksi juga ada ya. Iya. Tapi tentu yang kita kasih yang ada semua di slide sini. Tidak mungkin kita kasih ujian yang di luar dari slide yang saya berikan. Makanya itu untuk patologi anatomi baik teori atau praktikum saya lebih memilih untuk belajar online. Kenapa? Supaya fokus semuanya di slide-slide-nya, di gambar-gambar slide ya. Bukan di kalau zaman dulu itu untuk praktikum itu belajar di mikroskop, buka mikroskop ya. Dan ada juga kekurangannya kalau ada temanmu yang geser, aduh sudah tidak fokus ya, jadi bisa salah diagnosa. Jadi untuk ujian praktikum gambar slide yang ada di sini yang saya kasih tidak melenceng dari sini ya. Makanya nilainya yang ujian itu banyak yang 100 ya. Tidak keluar karena tidak keluar dari sini ya. Oke. Untuk tumor kulit yang banyak di sini pada orang-orang tua yang seborrheic keratosis ya. Jadi orang-orang baik anak muda atau orang tua kalau ada tanda-tanda seborrheic keratosis itu tanda-tanda penuaan pada orang tua. Tapi kalau ditemukan pada anak muda berarti dia penuaan dini ya. Ada gambaran kulitnya itu ditemukan seborrheic keratosis ya. Kemudian melangkah lagi seborrheic ini yang kalau mungkin terpapar terus ya bahan-bahan berbahaya, mungkin kena matahari, bahan-bahan kimia bisa menjadi keratosis aktinik. Ya, ini prekancer ini ya, prekancer. Ya. Kemudian kalau dia cancer menjadi squamous cell carcinoma. Ya, squamousnya yang menjadi ganas, yang epidermisnya. Nah, kan tadi kamu lihat itu gambar ada basal. Nah, kalau basalnya menjadi ganas, basal cell carcinoma. Kalau squamosnya, epitel squamosnya, squamous cell carcinoma. Ya, kalau dia jinak menjadi papil-papil, papiloma, papil-papil atau papiloma. Ya, kalau di mukosa itu biasanya dia polip, dikatakan polip. Tuh, karena polip itu mukosa polip hidung, mungkin polip di serviks ya, mungkin polip. Kalau di kulit itu lebih kita tidak bilang dia polip kulit tapi papiloma. Baik papiloma maupun polip itu gambarnya seperti jari-jari. Ya. Ya, itu papilloma of the skin ya. Kemudian ada kista. Ya, kista di kulit, kista epidermoid, kista epitel. Kista juga bisa di ovarium kan? Banyak kista ovariumnya membesar. Ya, bisa di mana saja ya. Nah, tapi kita di sini lebih membahas ke yang di kulit ya. Lain halnya nanti kalau kamu belajar genitalia wanita, kista ovariumnya macam-macam kista ovarium. Ini khusus di kista di kulit. Kulit mana saja? Ini kista epidermoid bisa di kulit tangan, bisa kulit paha, perut, muka, ya.
Di mana saja yang ada kulitnya, ya. Oke, kemudian menjadi tai lalat karena penimbunan pigmen melanin yang membentuk tumor. Kalau kalau berlebihan saja masih hiperpigmentasi, toh dia mendatar saja, toh seperti makula yang warna berlebihan, hiperpigmentasi. Tapi kalau nevus itu, ya tentu berlebihan pigmen melaninnya dan sudah membentuk tumor, ya, nevus. Kemudian kalau menjadi ganas menjadi melanoma maligna, ya. Ini saja yang perlu kita ketahui sebagai dokter umum, ya. Ini baca sendiri saja, ya, tumor-tumor. Yang jelas untuk seborrheic keratosis, jinak, kadang juga dia berpigmen, jadi disangka juga biasa disangka tai lalat karena dia berpigmen, ternyata dia seborrheic keratosis. Kalau nevus, tumor berpigmen nevus itu ada khasnya, gambarannya itu cuman penimbunan atau kelompokan sel-sel nevus, ya. Tapi biasanya dia tuh aman di situ. Artinya mengelompoknya itu memang secara jelas, ini suatu nevus, ya. Kalau seborrheic keratosis dia memang ada pigmennya bisa